Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Titik Febriana, Guru Kimia SMA Negeri 1 Parigi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang minyak bumi, yaitu materi kimia kelas 11 semester 1. Minyak bumi memiliki beberapa komposisi penyusun. Ada 5. Yang pertama, senyawa hidrokarbon dengan komposisi terbesar 90-99%. Ada senyawa belerang, senyawa nitrogen, senyawa oksigen, dan dengan komposisi yang paling kecil adalah senyawa organologam. Pembentukan minyak bumi terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu sisa-sisa organisme terkubur di dasar laut. Kemudian seiring berjalannya waktu, sisa-sisa organisme hidup tersebut terkubur oleh lumpur dan garam. Dalam waktu jutaan tahun terbentuk sedimen, sisa organisme hidup. Tekanan dan panas mengubah sedimen menjadi minyak bumi. Minyak bumi terbentuk di dalam batuan dan terkubur di dalam bumi. Kemudian minyak bumi diekstraksi oleh manusia untuk digunakan sebagai sumber energi. Ada sebuah teori yang sangat terkenal dalam pembuatan minyak bumi, yaitu teori duplex. Teori duplex meliputi jasad renik yang ada, kemudian terbawa arus sungai bersama lumpur, selanjutnya mengendap di dasar laut, diproses selama jutaan tahun, kemudian berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak gas. Selanjutnya terakumulasi pada daerah perangkap yang disebut batuan kedap. Selanjutnya gas alam, minyak, air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Berikut gambaran dari anjungan minyak untuk mengambil minyak bumi. Dari anjungan minyak ini dapat terlihat komponen apa saja yang ada di dalamnya, yaitu ada menara pengebor minyak, ada mesinnya, kemudian ada pipa pengalir lumpur, dan tentu saja ada mata bor yang harus ada sirkulasi air dan galian minyak. Kemudian, deposit minyak bumi di dalam rongga kedap air gambarannya seperti ini. Ini posisi anjungan minyak untuk mengambil minyak bumi. Dan ini adalah posisi penyimpanan minyak yang ada di dalam bumi. Nah, selain minyak juga di sampingnya terdapat gas alam. Pengolahan minyak bumi sendiri ada 2 tahapan. Yang pertama atau disebut tahap pertama yaitu dilakukan dengan destilasi bertingkat. Proses destilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Dari gambar ini kita dapat mengamati minyak mentah dialirkan menuju ke tungku pembakaran. Kemudian selama dipanaskan akan menguap dan menghasilkan senyawa hidrokarbon yang berbeda-beda sesuai dengan titik didihnya masing-masing. Dengan titik didih terendah, kurang dari 20 derajat Celcius didapatkan LPG. Kemudian suhu 30-85 derajat Celcius didapatkan bensin. Suhu lebih tinggi didapatkan nafta, aftur, kemudian solar, bahan bakar kapal, dan residunya berupa aspal. Untuk pengolahan tahap kedua disebut juga dengan proses lanjutan. Proses lanjutan meliputi 4 proses. Yang pertama, cracking atau perengkahan. Cracking ini yaitu perubahan struktur senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, pembentukan alkil, penggabungan rantai karbon, perubahan struktur reformasi, dan perubahan isomer atau isomerisasi. Yang kedua, proses ekstraksi, yaitu pembersihan produk dengan menggunakan pelarut, sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. Yang ketiga ada proses kristalisasi, yaitu proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya, contohnya dengan pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan berupa lilin. Yang terakhir adalah proses treating atau pembersihan dari kontaminasi.
Kotoran yang masih ada dibersihkan dengan cara menambahkan kaustik soda api atau natrium hidroksida, bisa juga dengan tanah liat atau melalui proses hidrogenasi. Berikut ini ada fraksi-fraksi minyak bumi yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak bumi dengan jumlah atom karbonnya masing-masing dan titik didihnya. Untuk pemanfaatannya, atom karbon dengan rantai karbon C1 sampai C4 biasa digunakan sebagai bahan bakar LPG. Bisa juga sebagai bahan baku sintetis senyawa organik. Kemudian ada ether petroleum, ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. C6 sampai C10 ada nafta seperti ini, produk nafta yang digunakan sebagai bahan baku sintetis senyawa organik. Kemudian ada bensin yang biasa digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian ada kerosin atau minyak tanah, bisa sebagai bahan bakar jet atau bahan bakar kompor parafin. Kemudian ada solar, bahan bakar minyak diesel, ada lilin, kemudian ada oli, ada minyak bakar, bahan bakar kapal, dan yang terakhir ada aspal sebagai residunya. Tentu saja kalau aspal paling banyak dimanfaatkan sebagai material jalan atau sebagai atap bangunan. Dalam eh, penggunaan minyak bumi, terutama senyawa-senyawa hidrokarbon, tentunya terdapat dampak negatif. Dampak negatif yang utamanya ada dua, yaitu satu, efek rumah kaca. Efek rumah kaca dapat disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida di atmosfer karena pembakaran bahan bakar yang berlebihan, sehingga suhu bumi menjadi meningkat. Yang kedua, yaitu hujan asam. Hujan ini disebabkan oleh belerang dan nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen, membentuk sulfur dioksida. Sehingga zat-zat tersebut dapat berdifusi ke atmosfer, kemudian bereaksi dengan air untuk membuat asam sulfat dan asam nitrat yang kemudian larut bersama air hujan. Oleh karena itu, air hujannya disebut dengan hujan asam karena memiliki pH asam atau rendah. Demikian materi minyak bumi pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.